Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langkah kaki Nadia terdengar lembut di lorong bandara internasional itu. Seragam pramugari biru langit yang ia kenakan tampak begitu anggun, lengkap dengan senyum ramah yang selalu ia pajang. Senyum itu sudah menjadi topeng sehari-harinya, menyembunyikan rasa lelah, rasa sepi, dan juga kerinduan akan cinta yang nyata. Baginya, langit adalah rumah kedua, tapi entah kenapa, di ketinggian ribuan meter di atas bumi, hatinya selalu merasa kosong. Hari itu berbeda, saat briefing penerbangan, matanya bertemu dengan Arka, seorang pilot muda yang dikenal karismatik dan cerdas. Dengan seragam putihnya yang rapi dan tatapan penuh wibawa, Arka berhasil membuat jantung Nadia berdegup lebih cepat dari biasanya. Tatapan mereka hanya berlangsung sekilas, tapi cukup untuk membuat Nadia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Pertama kali bertugas bersama, tanya Arka sambil menyodorkan senyum yang hangat. Nadia hanya mengangguk sambil berusaha menutupi rona merah di pipinya. Dalam hitungan menit, Arka sudah berhasil mencuri perhatiannya. Kata-katanya ringan, tetapi mengalun dengan ketenangan yang membuat Nadia merasa aman. Seolah dunia yang keras dan penuh persaingan ini tiba-tiba menjadi lebih lembut ketika Arka ada di dekatnya. Seiring waktu penerbangan itu berjalan, perhatian kecil dari Arka mulai membekas di hati Nadia. Dari cara ia menanyakan apakah Nadia sudah makan, hingga tatapannya yang tak pernah lepas saat mereka berbicara di gali pesawat. Nadia tahu, ia seharusnya tidak mudah percaya, dunia penerbangan sering kali penuh dengan rayuan singkat yang berakhir tanpa arah. Namun, Arka berbeda, atau setidaknya, begitulah yang Nadia rasakan. Malam itu, setelah penerbangan usai, Nadia duduk sendiri di kamar hotel yang disediakan maskapai. Ia menatap layar ponselnya, menimbang-nimbang apakah harus mengirim pesan pada Arka yang tadi sempat meminta kontaknya. Hatinya berdebar, seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kali merasakan cinta. Apa aku terlalu cepat percaya? Batinnya, namun, rasa ragu itu terkalahkan oleh kerinduan yang sudah lama ia pendam. Ia pun mengetik sebuah pesan singkat, "Terima kasih untuk hari ini, Kapten. Semoga bisa terbang bersama lagi." Di balik layar ponsel, Arka tersenyum. Ia tahu betul, Nadia sudah masuk dalam jaringannya. Dan bagi Nadia, malam itu adalah awal dari sebuah kisah cinta yang ia yakini tulus. Namun, ia tak pernah tahu bahwa senyuman hangat Arka hanyalah permulaan dari sebuah kebohongan besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin indah bagi Nadia. Setiap penerbangan bersama Arka adalah momen yang selalu ia tunggu. Tawa ringan, percakapan hangat, dan tatapan mata yang penuh janji membuat Nadia merasa seolah ia telah menemukan sosok yang selama ini hilang dalam hidupnya. Di balik langit biru, mereka seakan membangun dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Nadia mulai percaya bahwa cintanya pada Arka bukanlah sekadar perasaan singkat, melainkan sesuatu yang nyata. Suatu malam di kota asing, ketika kru maskapai lain sibuk menikmati waktu mereka, Arka mengajak Nadia berjalan di taman dekat hotel. Lampu jalan yang temaram, suara angin yang berhembus lembut, membuat suasana terasa begitu intim. "Aku serius sama kamu, Nat," bisik Arka sambil menggenggam tangannya erat. Mata Nadia berkilau, bibirnya tersenyum, meski hatinya bergetar oleh haru. Ia tak pernah menyangka seorang pilot sekarismatik Arka bisa memilih dirinya. Namun, di balik kalimat manis itu, ada sesuatu yang janggal. Setiap kali Nadia mencoba bertanya lebih jauh tentang keluarga atau masa lalu Arka, ia selalu mengelak. "Nanti saja, kalau sudah waktunya," jawabnya singkat, lalu mengalihkan pembicaraan dengan rayuan yang membuat Nadia kembali luluh. Meski begitu, di sudut hatinya, ada secuil keraguan yang tumbuh. Tapi cinta membuat Nadia menutup mata, membiarkan logika terkalahkan oleh rasa.
Hubungan mereka kian intens. Arka sering menghubungi Nadia bahkan di luar jadwal kerja. Kata-kata manisnya membuat Nadia candu, seolah tak bisa melewati hari tanpa mendengar suaranya. Ia mulai bermimpi lebih jauh, tentang pernikahan, tentang masa depan bersama, tentang membangun rumah tangga setelah lelah melanglang buana di udara. Semua terasa begitu nyata, begitu mungkin terjadi. Tapi takdir seolah sedang menyiapkan kejutan yang kelam. Suatu pagi, saat Arka terburu-buru meninggalkan kamarnya untuk kembali terbang, Nadia tanpa sengaja melihat dompet Arka yang terbuka di meja. Di dalamnya, terselip foto seorang wanita cantik bersama seorang anak kecil. Hati Nadia seketika tercekat. Senyum yang selama ini ia percaya, janji yang ia genggam, kini mulai retak oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Nadia menatap foto itu dengan tangan gemetar. Wanita cantik yang tersenyum di samping Arka, bersama seorang anak kecil, terlihat begitu bahagia. Dadanya sesak, napasnya berat, seakan udara tak lagi cukup untuk memenuhi paru-parunya. Siapa mereka? Istrinya? Anaknya? Pertanyaan itu berulang-ulang menggema di kepalanya, menghancurkan seluruh rasa percaya yang sudah ia bangun. Namun, sebelum sempat menenangkan pikirannya, Arka kembali masuk ke kamar untuk mengambil jam tangannya. Wajahnya menegang saat melihat dompet yang terbuka di meja. "Arka, ini siapa?" Suara Nadia bergetar, matanya berkaca-kaca. Arka terdiam beberapa saat, lalu mencoba tersenyum kaku. "Itu, kakakku," jawabnya cepat, seolah sudah menyiapkan alasan. Namun, Nadia bisa merasakan getar di suaranya, bisa membaca kegugupan dari sorot matanya. "Bohong." Jawaban itu jelas sebuah kebohongan. Tapi Nadia, yang hatinya sudah terlanjur cinta, hanya bisa menunduk sambil menggenggam foto itu erat, berharap Arka akan berkata jujur. Sejak hari itu, bayangan foto tersebut menghantui setiap langkah Nadia. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Arka lebih dalam. Panggilan telepon yang tiba-tiba ia jawab dengan suara pelan, pesan singkat yang disembunyikan dengan cepat, hingga alasan-alasan kecil yang selalu membuat Arka menghilang tanpa kabar. Semua itu menambah beban di hati Nadia, tapi ia tetap memilih bertahan. Ia ingin percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, meski logika berulang kali berteriak menyuruhnya pergi. Pada suatu malam, ketika rasa penasaran mengalahkan ketakutan, Nadia memberanikan diri mengikuti Arka sepulang penerbangan. Ia menyewa taksi dan membiarkan mobil itu menjaga jarak. Jantungnya berdetak begitu kencang, tangannya dingin, namun tekadnya bulat. Dan di sanalah, di depan sebuah rumah sederhana, Nadia melihat kebenaran yang menghancurkan seluruh harapannya. Arka turun dari mobil, disambut oleh wanita di foto itu, yang langsung memeluknya erat. Lalu seorang anak kecil berlari keluar, berteriak riang, "Papa!" Dunia Nadia runtuh seketika. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Semua kata-kata manis, semua janji, semua tatapan hangat, ternyata hanyalah kebohongan yang dibungkus rapi. Cinta yang ia bangun setinggi langit, kini jatuh hancur berkeping-keping di tanah. Malam itu, Nadia tahu, dirinya hanyalah bayangan dalam hidup Arka. Seorang wanita yang dipilih untuk mengisi ruang kosong, sementara hati dan rumah Arka sudah lama dimiliki orang lain. Sejak malam itu, hati Nadia seolah terbelah menjadi dua. Satu sisi ingin berlari jauh, meninggalkan Arka dan semua kebohongannya. Namun sisi lain masih terikat kuat oleh rasa cinta yang begitu dalam. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan air mata, memandangi foto Arka yang tersimpan di ponselnya, lalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku tak sanggup membencinya, meski dia sudah menghancurkan aku. Luka itu terasa lebih pedih karena Nadia sadar, ia mencintai lelaki yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ketika akhirnya mereka bertemu kembali di ruang kru, Nadia mencoba bersikap dingin. Senyum yang biasanya ia balas dengan hangat kini hanya disambut tatapan kosong. Arka merasa ada yang berubah, namun ia tetap mencoba meraih tangan Nadia di sela-sela kesibukan. "Aku bisa jelaskan, Nat, tolong beri aku waktu," bisiknya dengan nada putus asa. Tapi bagi Nadia, waktu sudah tak lagi berarti.
Kebohongan yang ia simpan terlalu besar untuk bisa ditebus hanya dengan kata-kata. Meski begitu, cinta membuat Nadia goyah. Setiap kali Arka menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan, hatinya kembali lemah. Ia ingin marah, ingin pergi, tapi tubuhnya tetap diam. Apakah aku sedang membunuh diriku sendiri dengan mencintai dia? Batinnya berteriak. Kebingungan itu membuat Nadia mulai kehilangan kendali atas dirinya, tidur tak nyenyak, makan tak teratur, dan pekerjaannya sebagai pramugari pun mulai terganggu. Rekan-rekannya mulai curiga, namun Nadia hanya menyembunyikan segalanya di balik senyum palsu. Suatu malam, Arka memberanikan diri datang ke apartemen Nadia. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis bersama luka mereka. "Aku salah, tapi aku benar-benar mencintaimu," ucap Arka dengan suara parau. Nadia hanya terdiam, air matanya mengalir tanpa henti. Hatinya hancur karena bagian dari dirinya masih ingin percaya. Tetapi setiap kali ia mengingat wanita dan anak kecil yang memanggil Arka papa, rasa sakit itu menghantamnya lebih keras. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kau punya rumah, kau punya keluarga. Lalu aku ini apa? Bayangan, pelarian," teriaknya dengan suara pecah. Arka terdiam, tak mampu menjawab. Dan dalam keheningan malam itu, Nadia akhirnya menyadari, cinta mereka hanyalah api yang membakar, bukan cahaya yang menyinari. Sebuah cinta yang dibangun di atas kebohongan hanya akan berakhir dengan luka yang semakin dalam. Sejak malam penuh hujan itu, Nadia berubah menjadi sosok yang rapuh. Senyumnya yang dulu selalu menjadi pesona kini hilang, tergantikan wajah pucat dan tatapan kosong. Di setiap penerbangan, ia hanya menjalankan tugas seperti mesin tanpa jiwa. Hatinya terasa hampa, seakan semua kebahagiaan telah dicuri oleh lelaki yang kini hanya menjadi luka dalam ingatan. Namun yang paling menyakitkan, Nadia masih mencintai Arka, cinta yang ia tahu sedang membunuhnya perlahan. Hari itu, mereka kembali ditugaskan dalam penerbangan malam. Sejak awal, Nadia menghindari kontak mata dengan Arka, tapi pria itu berulang kali berusaha mendekat. "Nat, tolong dengar aku sekali saja," ucap Arka dengan suara lirih di kokpit. Nadia menahan air mata, lalu dengan suara pecah ia berkata, "Kau sudah merenggut semua yang kumiliki, apalagi yang ingin kau ambil dariku?" Kata-kata itu membuat Arka terdiam. Di matanya, ada penyesalan yang dalam, tapi penyesalan itu datang terlambat. Penerbangan berakhir dengan selamat, namun hati Nadia tidak. Malam itu, saat semua kru kembali ke hotel, Nadia memilih pulang lebih dulu dengan mobil sewaannya. Ia mengemudi di jalan yang basah oleh hujan, pandangannya kabur karena air mata. Kata-kata Arka terus terngiang di telinganya, bercampur dengan bayangan wanita dan anak kecil yang menghancurkan mimpinya. Tangannya gemetar di atas kemudi, hingga tanpa sadar mobilnya melaju terlalu cepat. Dentuman keras terdengar ketika mobil Nadia menabrak pembatas jalan. Tubuhnya terhempas, darah membasahi seragam pramugarinya. Dalam detik-detik terakhir, Nadia menatap langit malam yang kelam, lalu berbisik lirih, "Aku hanya ingin dicintai dengan jujur." Matanya terpejam, meninggalkan dunia yang penuh luka dan kebohongan. Cinta yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati akhirnya berakhir tragis, bukan dalam pelukan hangat, melainkan dalam kesepian abadi. Keesokan harinya, Arka berdiri di pemakaman dengan tubuh gemetar. Hujan kembali turun, membasahi seragam pilot yang ia kenakan. Tatapannya kosong menatap makam Nadia, sementara hatinya dihantam penyesalan yang tak terukur. Cinta yang ia dustai kini telah pergi selamanya, meninggalkannya dengan luka yang takkan pernah sembuh. Dan setiap kali Arka terbang menembus awan, ia selalu dihantui wajah Nadia, senyum yang pernah tulus untuknya, kini hanya tinggal bayangan yang takkan pernah kembali. Sejak kepergian Nadia, hidup Arka tidak pernah sama lagi. Dunia penerbangan yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa seperti penjara yang terus mengingatkan tentang dosa masa lalunya. Setiap kali ia duduk di kokpit, ia selalu terbayang suara lembut Nadia yang dulu menyapanya, senyum hangat yang kini tak akan pernah ia lihat lagi. Burung besi yang ia kendalikan terbang tinggi menembus awan,
tetapi hatinya justru terjerat di masa lalu yang penuh penyesalan. Malam-malam Arka tak pernah tenang. Tidur menjadi mimpi buruk, bangun menjadi hukuman. Ia kerap bermimpi melihat Nadia berdiri di lorong pesawat dengan senyum samar, lalu perlahan menghilang di telan kabut. "Maafkan aku, Nat, aku membunuhmu dengan kebohonganku," bisiknya pada udara kosong. Tidak ada yang menjawab, hanya sunyi yang semakin menenggelamkannya dalam rasa bersalah. Keluarganya sendiri pun mulai merasakan perubahan besar dalam diri Arka. Ia jarang pulang, lebih sering menyendiri, dan ketika pulang pun ia hanya duduk menatap langit dari balkon rumahnya. Istrinya bertanya, anaknya memanggil, tapi ia seperti tak lagi hidup di dunia yang sama. Bayangan Nadia lebih kuat dari segalanya, menenggelamkan semua yang nyata di hadapannya. Suatu sore, setelah menyelesaikan penerbangan panjang, Arka duduk sendirian di kursi ruang tunggu bandara. Senja membentang indah di luar jendela, tapi di matanya, langit itu hanya mengingatkan pada janji yang pernah ia hianati. "Andai waktu bisa kuputar, aku akan memilih mencintaimu dengan jujur, Nat," lirihnya, sementara matanya basah oleh air mata yang tak tertahan. Dan sejak hari itu, setiap kali Arka mengendalikan pesawat, ia selalu berbisik pada langit, seolah berbicara dengan arwah Nadia yang entah di mana. Cinta yang ia bangun di atas kebohongan kini berubah menjadi kutukan, kutukan yang membuatnya terbang tinggi, tetapi hatinya terperangkap selamanya di dalam penyesalan. Kisah mereka berakhir tragis, namun bayangan cinta itu akan terus hidup, mengiringi Arka di setiap penerbangan hingga ajal menjemputnya. Hari-hari Arka berubah menjadi perjalanan panjang penuh kehampaan. Waktu seolah berjalan lambat, setiap detik terasa seperti beban yang menekan dadanya. Di dalam kokpit, meski ia tetap menjalankan tugas dengan profesional, hatinya tak pernah benar-benar berada di sana. Setiap suara instruksi dari menara pengawas hanya terdengar samar, tenggelam oleh gema suara Nadia yang selalu menghantui. Pada suatu penerbangan, ketika pesawat melintasi awan senja, Arka menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Bayangan Nadia kembali muncul, tersenyum lembut, mengenakan seragam pramugari, seolah sedang berjalan menyusuri lorong kabin. Arka menutup mata erat-erat, berharap halusinasi itu hilang, namun semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas sosok itu hadir dalam ingatannya. Seakan langit sendiri menyiksa dirinya dengan menghadirkan kenangan yang tak mau pergi. Rasa bersalah itu akhirnya merambat pada kehidupannya di rumah. Istri dan anaknya merasa Arka bukan lagi sosok yang sama. Ia jarang berbicara, sering termenung, dan kerap kali bangun tengah malam dengan wajah penuh ketakutan. "Aku sudah kehilangan seseorang karena kebohonganku, aku tidak pantas memiliki kebahagiaan ini," batinnya berulang kali berteriak. Namun, kebahagiaan yang ada di hadapannya kini terasa seperti beban yang semakin memberatkan jiwa. Dalam kesendiriannya, Arka sering duduk di balkon rumah, menatap langit malam sambil membawa segelas minuman yang tak pernah benar-benar menghapus dahaganya. Ia bicara pada bintang-bintang, seolah berbicara pada Nadia. "Andai kau masih hidup, mungkin aku berani memilih jalan yang berbeda. Tapi kini, semua sudah terlambat." Setiap kata yang keluar hanya membuat dadanya semakin sesak, menegaskan bahwa hidupnya kini hanyalah sisa penyesalan. Hingga pada akhirnya, langit bukan lagi sahabat bagi Arka, melainkan pengingat abadi akan cinta yang ia dustai. Setiap terbang menembus awan, ia tahu bahwa Nadia ada di sana, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai luka yang menemaninya hingga akhir hayat. Penyesalan itu tak lagi bisa ditebus, hanya bisa ditanggung dalam kesendirian yang panjang, menjadi beban yang akan ia bawa sampai nafas terakhirnya. Malam itu, Arka menerima jadwal penerbangan jarak jauh yang terasa berbeda dari biasanya. Di ruang kokpit, ia duduk dengan tatapan kosong, sementara tangannya menggenggam erat lencana pilot yang dulu begitu ia banggakan. Entah mengapa, hatinya terasa berat, seolah penerbangan kali ini bukan sekadar tugas, melainkan perjalanan terakhir. Bayangan Nadia kembali datang, berdiri di lorong kabin dengan senyum samar yang menghantui pikirannya. Ketika pesawat melaju menembus awan, kenangan masa lalu membanjiri dirinya tanpa ampun.
Arka teringat tatapan pertama Nadia saat briefing, senyum hangat di Gali, hingga genggaman tangan penuh janji di taman kota asing. Semua momen itu berputar cepat, seperti film yang diputar ulang sebelum akhir cerita. Arka menahan napas panjang, matanya basah. "Maafkan aku, Nat, maafkan aku," bisiknya lirih, suaranya tenggelam dalam deru mesin pesawat. Dalam sepi di ketinggian, Arka merasakan hatinya benar-benar patah. Hidupnya dipenuhi penyesalan, keluarganya tak lagi bisa ia cintai dengan utuh, dan Nadia, wanita yang benar-benar ia cintai, telah pergi selamanya. Di titik itu, Arka merasa tak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Ia menatap langit malam di luar jendela, seolah mencari sosok Nadia di balik bintang-bintang. Setibanya di bandara tujuan, Arka tidak langsung pulang. Ia berjalan sendirian di landasan yang sepi, angin malam menamparkan wajahnya. Langkahnya berat, matanya kosong, dan dalam hati ia tahu, dirinya tidak pernah akan benar-benar bebas dari dosa masa lalu. Dalam keheningan itu, ia mengangkat wajah ke langit. "Jika hanya dengan menyusulmu aku bisa tenang, maka biarlah aku menyusul," ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar di kalangan maskapai. Arka ditemukan tak bernyawa di kamar hotel, meninggalkan sepucuk surat singkat, "Aku mencintaimu, Nadia. Maafkan aku karena tidak pernah jujur. Kini aku hanya ingin terbang bersamamu di langit yang abadi." Kisah mereka pun benar-benar berakhir, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan tragedi cinta yang ditelan kebohongan dan penyesalan tanpa akhir. Kabar kematian Arka mengguncang dunia penerbangan. Rekan-rekannya terdiam tak percaya, para awak kabin yang pernah terbang bersamanya meneteskan air mata. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pilot karismatik yang selalu terlihat kuat memilih mengakhiri hidupnya. Namun hanya segelintir yang tahu, bahwa di balik seragam putihnya, Arka menyimpan luka cinta yang tak pernah sembuh. Di pemakaman sederhana itu, hujan kembali turun, seakan langit meratap bersama mereka. Foto Arka dengan senyum khasnya terpasang di atas nisan. Orang-orang berdiri dalam hening, tapi di antara mereka, seorang pramugari muda berbisik pelan, "Kau tak pernah benar-benar bisa melupakan Nadia, ya, Kapten." Suara itu tenggelam dalam derasnya hujan, namun kalimatnya menusuk hati semua yang mendengarnya. Kisah tragis Nadia dan Arka pun menjadi bisikan di kalangan kru maskapai. Ada yang menyebutnya sebagai cinta terlarang, ada pula yang menganggapnya sebagai bukti bahwa kebohongan dalam cinta bisa menghancurkan segalanya. Namun, bagi mereka yang tahu kebenaran, kisah itu lebih dari sekadar gosip, itu adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak bisa hidup di atas kebohongan. Malam setelah pemakaman, seorang sahabat Arka duduk di balkon hotel, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia berdoa dalam hati, "Semoga kalian berdua dipertemukan kembali di tempat yang lebih baik, tanpa rahasia, tanpa kebohongan, hanya cinta yang murni." Kata-kata itu terbang bersama angin malam, seolah dikirimkan kepada dua jiwa yang kini telah bebas dari dunia. Dan sejak saat itu, setiap kali pesawat maskapai mereka melintas di langit senja, sebagian kru berbisik lirih, "Itu Nadia dan Arka, mereka terbang bersama lagi." Bagi sebagian orang itu hanya mitos, tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah kisah cinta abadi, sebuah cinta yang lahir dari kebohongan, tapi berakhir menjadi legenda yang tak akan pernah dilupakan. Kisah cinta Nadia dan Arka menjadi bukti bahwa kebohongan, sekecil apapun, bisa menghancurkan hati yang paling tulus. Mereka berdua sama-sama mencintai, namun cinta itu berdiri di atas dasar yang rapuh. Pada akhirnya, cinta itu runtuh, membawa keduanya dalam takdir yang tragis, satu meninggalkan dunia dengan air mata, satu lagi menyusul dengan penyesalan yang tak tertahankan. Langit, yang dulu menjadi saksi tawa dan janji mereka, kini hanya menyimpan bisikan kesedihan. Setiap pesawat yang terbang melintasi awan seolah mengingatkan pada cinta mereka yang tak pernah menemukan jalan pulang. Sebuah cinta yang seharusnya bisa indah, namun berubah menjadi luka abadi karena ketidakjujuran. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah sebuah cerita. Tapi bagi hati yang pernah merasakan cinta yang dikhianati,
kisah ini adalah cermin betapa rapuhnya perasaan ketika kepercayaan diingkari. Nadia dan Arka mungkin sudah pergi, tapi kisah mereka tetap hidup sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak pernah bisa dipalsukan. Mereka berdua mungkin bersatu kembali di tempat yang jauh lebih damai, tanpa kebohongan, tanpa air mata. Di langit abadi, mungkin Nadia akhirnya tersenyum lagi, dan Arka tak lagi dihantui penyesalan. Semoga mereka menemukan kedamaian yang tak pernah sempat mereka genggam di dunia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar selalu menjaga hati dengan kejujuran. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kuatkan hati kami dalam menghadapi cobaan, dan jadikanlah cinta kami sebagai jalan menuju kebahagiaan, bukan kesedihan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton YouTube channel ini yang telah setia menyimak kisah penuh haru ini. Dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya, menghadirkan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan memberi makna. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe agar semakin banyak kisah yang bisa kita bagi bersama. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, memberkahi setiap langkah, dan menghadirkan cinta yang tulus dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin.